Halo anak-anak, tetap jaga kesehatan dan selalu semangat belajar di rumah. Sekarang kita akan belajar tentang keragaman benda-benda di sekitar kita. Tahukah kalian ada banyak benda di sekitar kita yang kita temui setiap hari? Ketika sedang bermain, belajar, mencuci tangan, kita selalu menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita. Contohnya, ketika sedang belajar, kalian pasti menggunakan pensil, buku, penggaris, dan lain sebagainya. Begitu pula ketika kalian sedang mencuci tangan, kalian pasti akan menggunakan sabun dan air. Nah, benda-benda yang kalian gunakan itu memiliki bentuk yang bermacam-macam. Setiap benda juga memiliki sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada benda yang permukaannya halus dan ada benda yang permukaannya kasar. Ada juga benda yang ketika kita pegang terasa basah, lunak, dan lain sebagainya. Permukaan benda yang halus apabila kita pegang akan terasa halus. Contohnya, tisu, kertas, tepung. Coba kalian sentuh kertas. Kalian akan merasakan permukaan kertas terasa halus. Permukaan benda juga ada yang kasar. Apabila kita pegang, benda tersebut akan terasa kasar. Contohnya, pasir, batu, dan kulit pohon. Kalian pastinya pernah memegang batu, kan? Bagaimana permukaannya? Kasar, bukan? Begitu pula ketika kalian menyentuh kulit pohon. Kalian akan merasakan permukaan kulit pohon itu kasar. Selanjutnya, benda basah. Apabila kita pegang, benda tersebut terasa basah. Contohnya yaitu air. Ketika kalian sedang mencuci tangan, mandi, atau sedang mencuci piring, kulit yang terkena air akan merasakan basah. Berikutnya adalah benda lunak. Benda lunak apabila dipegang akan terasa lunak dan mudah dibentuk. Contohnya yaitu roti dan plastisin. Coba ketika kalian memegang roti, kalian akan merasakan bahwa roti itu terasa lunak ketika kita pegang. Tentunya masih banyak contoh benda-benda lainnya. Selain itu, masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga berbeda-beda. Ada benda yang bentuknya tetap, ada juga yang bentuknya berubah-ubah. Bentuk pensil, buku, dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda-beda. Sedangkan air bentuknya berubah-ubah sesuai tempatnya. Misalnya, air jika dimasukkan ke botol, bentuknya akan berubah menyerupai botol. Nah, kita akan melakukan percobaan sederhana. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, sediakan alat dan bahan. Apa saja alat dan bahannya? Berikut adalah alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan percobaan sederhana.
Yang pertama adalah kelereng. Jika anak-anak tidak mempunyai kelereng, maka bisa digantikan dengan kerikil atau batu kecil ya. Kemudian yang kedua, air. Yang ketiga, pensil. Yang keempat, sirup. Yang kelima, minyak. Yang keenam, gelas. Dan yang ketujuh adalah botol air mineral. Kemudian, langkah yang kedua, lakukan percobaan sesuai dengan petunjuk. Nanti kita lakukan percobaan bersama-sama ya. Sekarang anak-anak silakan disiapkan dulu alat dan bahan yang diperlukan. Untuk langkah yang terakhir, tuliskan hasil percobaan pada kolom yang disediakan. Nanti setelah percobaan, ibu guru akan memberikan kolom yang berisikan hasil percobaan yang anak-anak harus isikan sesuai dengan hasil percobaan. Mari kita mulai melakukan percobaan. Pertama, kita masukkan kelereng atau kerikil ke dalam botol. Kita amati bentuknya, apakah masih tetap ataukah berubah. Lalu kita masukkan ke dalam gelas. Nah, sekarang kita amati, ternyata bentuknya masih tetap ya, masih batu kecil ya. Lalu kita masukkan pensil ke dalam botol ya. Kita lihat ternyata pensilnya tidak berubah bentuk. Lalu pensilnya kita pindahkan ke dalam gelas. Ya, masih sama ya, bentuknya tidak berubah. Sekarang kita akan menggunakan sirup ya. Sirup kita pindahkan ke dalam botol air mineral. Kita lihat bentuknya ternyata menyerupai botol air mineral. Ya, seperti ini. Lalu, sekarang kita pindahkan sirupnya ke dalam gelas ya. Kita amati bersama-sama. Setelah sirup dipindahkan ke dalam gelas, ternyata bentuknya juga menyerupai gelas. Terakhir, kita akan memindahkan minyak ke dalam botol air mineral. Hati-hati ya anak-anak. Ya, sekarang kita lihat, setelah minyak dipindahkan ke dalam botol air mineral, ternyata bentuknya juga menyerupai botol air mineral. Sekarang kita akan pindahkan ke dalam gelas. Kita amati bentuknya. Ya, kita lihat anak-anak, ternyata setelah dipindahkan ke dalam gelas, bentuk minyak juga menyerupai gelas. Ya, anak-anak, kita sudah selesai melakukan pengamatan atau percobaan. Sekarang, isikan hasil pengamatanmu pada tabel berikut. Nomor 1, nama benda kelereng. Bentuk benda tetap atau berubah. Maksudnya di sini, bentuk kelereng tetap atau berubah pada saat dimasukkan ke dalam gelas atau ke dalam botol. Tadi kita masukkan kelereng atau kerikil ya, batu kecil. Ketika dimasukkan ke dalam gelas ataupun botol mineral, maka bentuknya adalah tetap, benar sekali. Kemudian, air. Ketika air dimasukkan ke dalam botol maupun gelas, maka bentuknya berubah ya anak-anak. Ya, bentuk air berubah menyerupai wadahnya. Ketika dimasukkan ke dalam botol, bentuknya menyerupai botol. Ketika dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuknya pun menyerupai gelas. Kita lanjutkan nomor 3. Pensil. Ketika dimasukkan ke dalam botol dan gelas, maka bentuknya tetap, benar sekali. Kita lanjutkan untuk yang nomor 4 adalah sirup. Ketika sirup dimasukkan ke dalam botol maupun gelas, bentuknya bagaimana? Berubah, benar sekali, karena sirup merupakan benda cair. Jadi benda cair ketika dimasukkan ke dalam suatu tempat, maka bentuknya akan menyerupai tempatnya atau wadahnya. Yang terakhir, minyak. Ya, minyak ini juga merupakan benda cair, sama seperti air dan sirup. Maka, jika dimasukkan ke dalam tempat atau wadah, maka bentuknya akan berubah menyesuaikan dengan
wadahnya. Baik, mudah sekali ya anak-anak dan sangat menyenangkan percobaan kita hari ini. Sekarang saatnya kita menuliskan kesimpulan. Berdasarkan kegiatan ini, apa yang dapat kamu simpulkan? Tuliskan simpulanmu pada kolom di bawah. Ya, jadi anak-anak, dalam praktikum ini kita mendapatkan kesimpulan, yakni benda padat bentuknya tetap, dan benda cair bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak selalu semangat belajar.